welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini belanya orang-orang awam. Dengan gue Joy Silaban di sini. Thank you so much sudah menyaksikan video ini. Hari ini kita akan membahas sedikit banyak mengenai bagian dari tim Nas U23 yang akan tampil di Piala AFF nanti, ya, di pertengahan bulan Juli mulai tanggal 15 sampai 21 Juli 2025. Ya, Gerald Vandenberg sudah memanggil skuad yang dihuni pemain-pemain yang akan menjalani training camp dan seleksi untuk menentukan 23 atau 26 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF U23, ya. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai barisan paling belakang atau di bawah Mister Gawang Timnas Indonesia. Siapa saja yang dipanggil dan bagaimana prospeknya menurut semua teman-teman di sini. Saya ingin share ini. Yang pertama sudah pasti, ya, uh, Cahya Supriyadi merupakan langganan uh, Timnas Junior Indonesia. Yang saya bilang junior adalah under 23 ke bawah, ya. Selepas Hernando Ari melewati usia 23 tahun, Cahya Supriyadi adalah seseorang yang bisa dibilang menjadi langganan. Sehingga pada Piala AFF pun Indonesia mengandalkan sekali Cahya Supriyadi dan dia turun 3 kali, ya, dan membuat senior caps dia menjadi 3 kali. Cahya Supriyadi lahir 11 Februari tahun 2023, berusia 22 tahun, bermain saat ini di Bekasi City Liga 2, 3 senior caps dan tinggi 178. Kelebihan Cahya Supriyadi adalah memang dia cukup lincah, ya, dalam menghadang serangan lawan. Eh, tapi kalau kita melihat dengan tinggi 178, Cahya mempunyai kelemahan dalam memotong bola-bola atas dan itu sudah terlihat beberapa kali ketika bola silang dari sayap datang ke depan ke tengah pertahanan Indonesia. Cahya sedikit banyak terlambat mengantisipasi dan atau ketika disambar oleh tim lawan, Cahya tidak bisa mengantisipasi dengan baik. Nah, ini yang sangat disayangkan. Memang kebanyakan kiper-kiper Indonesia yang ada di Liga 1 yang sedang naik daun ini memiliki tinggi rata-rata di 180-an, 178. Yang kalau kata orang ya sudah cukup buat Indonesia, tapi kita berpikir untuk level internasional. Level internasional ini yang selalu saya sayangkan bahwa kiper-kiper yang tinggi kurang bisa dipakai atau jarang sekali ada kiper-kiper yang cukup tinggi yang tersedia buat kita. Jadi Cahaya memang adalah salah satu pilihan terbaik yang bagi saya mempunyai kelemahan di masalah bola atas, tapi cukup lincah untuk bola-bola bawah dan ya kelincahannya pun jika kita diminta satu uh, apa yang namanya jika kita diminta satu standar bahwa Cahaya untuk bola bawah ya 6,5 atau 7 dari 10 dan bola-bola atas mungkin 5 atau bahkan 4,5 dari 10, ya. Jadi kita mesti banyak mempertimbangkan. Saya pikir kali ini short bulan akan lebih banyak melihat bagaimana kiper-kiper kita ini bersaing dalam memberikan tempat. Yang kedua setelah Cahaya Supriyadi, Dava Fasya, Borneo FC, lahir 7 Mei tahun 2004, eh, tinggi 185, cukup ideal seperti Iker Casillas yang tingginya 185, 1 kali senior caps di Piala AFF. Saat itu Indonesia kalah, tapi yang sangat disayangkan ya dari Dava Fasya ini adalah dia sangat suram dalam konsistensi. Jadi kadang dia bermain sangat baik, kadang dia bermain cukup jelek atau melakukan banyak kesalahan. Tapi Dava memang dengan tingginya mempunyai keseimbangan bagi saya yang lebih baik karena eh, cukup bisa cepat mengantisipasi bola-bola yang datang, kuat dalam bola bawah, shot stoppingnya juga lumayan. Namun memang bola atas kembali, ya Dava belum terlatih. Padahal menurut saya dengan tinggi yang 185, Dava mempunyai potensi untuk bisa mengambil atau mengatasi bola-bola crossing yang selama ini selalu menjadi momok. Bola corner, bola umpan crossing dari sayap yang menjadi momok bagi tim Indonesia, baik timnas junior maupun timnas senior. Ya, nah menurut saya peluang sendiri Dava punya peluang yang baik jika dia bisa bermain yang konsisten. Yang ketiga ini yang memang kesukaan saya bukan karena dia dari PSPS Riau, tim asal daerah saya, tapi Erlangga Setio, kiper pinjaman PSPS Riau saat ini di Liga 2 yang sudah bermain dengan PSS di
Liga 2 kemarin ketika PSPS berhasil menembus final playoff namun kalah sehingga gagal lolos ke Liga 1, kalah dari PSIR Rembang di Rembang, tidak salah PSIR Rembang atau Persib Jepara ya. Correct me if I'm wrong ya, PSIR Rembang, PSIR Rembang atau Persib Jepara. Tapi Ali Setio lahir, Erlangga Setio lahir 16 April 2003, usia 22 tahun, dua caps di timnas U20 ya. Tingginya teman-teman, ini yang saya demen, yang ingin sekali saya lihat di timnas Indonesia, tinggi 196 cm, jadi lebih tinggi daripada Emil Audero dan Martin Paes. Nah, memang sering banyak video-video di YouTube yang membuat penggambaran bagaimana mengatakan bahwa Cahya Supriyadi jauh lebih bagus, lebih jago dibandingkan dibanding Erlangga Setio. Namun kita juga bisa melihat sebenarnya memang ada beberapa video yang memperlihatkan blunder Erlangga Setio, tapi itu dilakukan mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu ketika dia masih berada di U20 dalam pertandingan dicoba di salah satu klub di Eropa. Jadi kita bisa melihat perkembangannya terutama setelah Erlangga Setio tampil reguler musim lalu. Saya pikir kali ini Short Woodenberg dan Gerald Vandenberg eh, layak memberikan kesempatan buat Erlangga Setio. Karena apa? Karena dengan tingginya Erlangga kelihatan memang sangat nyaman mengambil bola-bola crossing atas dan cukup baik dalam mengambil bola-bola bawah. Memang dia perlu diasah dalam masalah bermain dari kaki ke kaki distribusi bola. Erlangga perlu diasah, tapi saya pikir dengan usia yang masih sangat muda dan dengan penanganan atau eh, pelatihan yang baik, Erlangga bisa menjadi salah satu kiper nasional kita, kiper harapan masa depan dengan tinggi yang sangat ideal ya, sangat ideal 196 cm. Indonesia jarang sekali punya tinggi. Terakhir kiper tinggi Indonesia itu ada di Marcus Horizon dan Nadio Argawinata ya. Marcus Horizon 187 dan Nadio Argawinata 187, dan kita bisa melihat bagaimana Nadeo dan Marcus Horizon bisa berprestasi dan mencapai level tinggi dalam permainannya di timnas ya. Berikutnya Putra Sheva Sanggasi 1 Mei 2004, usia 21 tahun, klub Persib Bandung, tinggi 182. Sheva adalah pemain yang baik dan sangat kekar dan cukup intelijen ya, memiliki kecerdasan yang menurut saya sangat tinggi jika kita lihat. Nah, Sheva ini memang cukup lincah dengan badan yang kekar walaupun tidak terlalu tinggi. Dan saya pikir kalau Sheva bekerja keras, dia punya peluang untuk masuk ke dalam tim utama Indonesia U23 untuk AFF 23 ini, tapi persaingan memang cukup ketat dengan adanya 6 kiper ini ya. Yang berikutnya adalah Muhammad Ardiansyah, lahir 23 Maret 2003, usia 22 tahun, klub PSM Makassar. Belum punya caps, ya, tinggi 187. Jadi setinggi Nadio Argawinata dan teman-teman yang lain. Nah, ini sangat menarik juga setinggi Nadio Argawinata teman-teman. Dan cukup baik ya, walaupun dia punya saingan yang cukup keras juga lagi, Reza Arya di PSM. Namun tetap saja tetap punya peluang, walaupun mungkin menurut saya lebih banyak untuk memberikan kesempatan kepada Ardiansyah untuk bisa berlatih bersama timnas dan lebih meningkatkan. Saya pikir banyaknya kiper yang dipanggil ini seperti Indonesia senior memanggil 4 kiper itu adalah dengan tujuan untuk bisa membiasakan diri dengan tipikal permainan timnas seperti apa yang diinginkan oleh pelatih. Ya walaupun memang belum 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 tentu langsung dipasang seperti itu. Yang terakhir adalah Husna Al Malik Riwani ya, 13 Juni 2023, di data saya 22 tahun, Persik Kediri, belum punya caps dan tinggi 178, jadi sedikit banyak sama dengan eh, Cahya Supriyadi. Dan bagi saya sebenarnya kiper ini juga pasti kiper yang cukup baik. Saya belum terlalu banyak mengetahui mengenai Ardiansyah dan juga Malik Alriwani ya, tapi menurut saya siapapun yang dipanggil pasti punya potensi. Seberapapun tingginya fisik mereka dan pengalaman mereka, pasti mereka punya penampilan yang cukup baik di Liga 1 dan Liga 2 saat ini. Nah, satu hal yang saya ingin benar-benar highlight ya, bahwa memang sampai saat ini
sampai saat ini Indonesia jarang memiliki kiper yang sangat tinggi seperti Erlangga Setio ataupun bahkan kita lihat di sini Muhammad Ardiansyah ya dan Dava Fasya. Tapi memang pada umumnya ya, ini berdasarkan pengalaman saya, dua kiper Indonesia yang cukup tinggi, Marcus Horizon dan Nadio Agawinata, eh, tidak ada yang bego. Istilah saya begitu ya. Jadi di Indonesia ini kiper tinggi ini jarang yang bego, tidak ada yang bego gitu loh. Dan itu dia yang sebenarnya saya sangat tertantang dan ingin melihat Stuart Woodenberg dan Gerald Vandenberg, ramuan mereka, beranikah mereka memasang Erlangga Setio? At least dicoba dulu saat menghadapi Brunei di partai pertama ya. Which is kita tahu Brunei timnya masih berada di bawah kita yang saya yakin juga cukup jauh. Tapi beranikah dia memasang Erlangga Setio? Sehingga kita bisa melihat bagaimana permainan Indonesia jika dilakukan dengan kiper yang nyaman dengan bola-bola atas sehingga barisan belakang Indonesia ya seperti Kadek Arel, eh, juga saya ingat selain Kadek Arel di situ juga ada beberapa pemain-pemain yang sudah sering dipanggil untuk junior ya, eh, berada cukup nyaman dan maksudnya jika ada bola-bola mereka tahu juga bahwa jika mereka tidak bisa mengantisipasi bola itu mereka punya kiper yang cukup tinggi dan bisa nyaman mengatasi bola-bola atas. Nah itu sangat penting menurut saya karena Indonesia AFF 2 U23 bahkan senior pun di tengah kiper kita yang sudah cukup tinggi cukup banyak mengalami masalah di bola-bola atas. Ya terakhir kali Martin Pass juga ketika melawan Australia mengalami masalah untuk sedikit banyak melalui bola corner dan kehadiran Enel Audero cukup sedikit bisa menenangkan kita dan melihat bagaimana dia mengambil bola-bola atas. Nah, kita ingin lihat ini di U23 ya, karena selama ini bagi saya U23 ini banyak menggunakan Hernando Ari yang sangat sigap dan Hernando adalah shot stopper yang luar biasa untuk bola-bola bawah. Tapi ketika bola atas, semua kita ada klik. Ada kalanya dia bisa dapat menguasai dengan baik, tapi ada kalanya dia tidak bisa menyenangkan itu dengan baik. So, itulah yang kita ingin lihat kali ini. Begitulah review saya untuk musim. Dan bagi saya pribadi, jika saya harus memilih 3 orang terbaik ya, mungkin agak sulit, tapi saya memilih 4 terbaik mungkin. Saya pikir nomor 1, kiper utama bagi saya, Erlangga Setio. Tidak lain dan tidak ada lagi. Indonesia harus berani memasang Erlangga di situ. Dan yang kedua antara Dava Fasya atau Cahya Supriyadi dan untuk yang ketiga mungkin Putra Sheva bisa mendapatkan peluangnya ya. Tapi semuanya cukup ketat dan semuanya tergantung pelatih. Ini sebuah review dari permainan seorang goalkeeper karena saya lihat Indonesia butuh kiper tinggi dan saya sangat ingin menantang, men-challenge pelatih-pelatih untuk bisa memainkan Erlangga Setio yang juga makan asam garam di Liga 2. Oke, bagaimana pendapat semua teman-teman? Please taruh pendapatnya di kolom komentar. Cukup menarik. Kiper mana yang menurut kalian cocok untuk menjadi kiper nomor 1? Siapakah? Apakah Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Erlangga Setio, atau Putra Sheva, atau mungkin yang dua lagi, mungkin Malik atau ataupun juga Ardiansyah. Terima kasih sudah menonton video saya, channel saya ini. Thank you so much dan saya berharap bahwa ini semua bisa memperkaya wacana kita menjelang persiapan ini. Tunggu video-video saya berikutnya untuk setiap lini belakang, lini tengah, dan lini depan dari tim U23 ini. Eh, Jangan lupa subscribe channel saya, like video saya, dan sharing buat teman-teman. Dan semoga ini bisa makin membuat kita semakin berpikir luar biasa di dalam sepak bola Indonesia. Maju terus sepak bola Indonesia, kawal mimpi Garuda, and until next time.